Halo teman-teman, kali ini saya sharing tentang JFET, penguatan di JFET. Ini sebenarnya transistor juga dengan prinsip yang beda dengan BJT ya, bipolar junction transistor. JFET, field effect transistor itu menggunakan tegangan, memainkan tegangan. Kalau transistor BJT itu memainkan arus untuk pengendalinya. Nah, oke. Contoh transistor kita kemarin, agar mendapatkan arus kolektor yang besar, kita perlu memperbesar arus basis. Jika tidak ada arus basis, maka tidak akan ada arus kolektor. Nah, di JFET agak lain, walaupun prinsipnya pengendali, tapi kita punya contoh. Oke, kita punya gate di sini, kita punya drain dan source. Gate, drain, source di sini. Arus drain itu akan ada jika akan dikendalikan oleh gate, tetapi bukan arus gate, karena di FET yang ideal gate ke source itu tidak mengalirkan arus, gate ke drain juga tidak mengalirkan arus. Yang bisa dimainkan apa? Tegangan. Tegangannya gate. Jadi jika kita ubah, maka arus drain itu juga berubah. Perubahannya juga agak membuat otak bolak-balik. Maksudnya seperti ini. Dalam keadaan normal, dalam keadaan gate tegangannya 0, maka arus drain itu maksimal. Nah, di sini kita punya sebutan IDSS ya. IDSS itu adalah cut off untuk arus drain. Jadi cut off dalam artian maksimal, tidak bisa naik lagi, itu disebut sebagai IDSS. Jadi saya punya contoh. Jadi setiap FET itu ada karakteristik masing-masing. Saya punya K30A di sini. Kelihatan nggak? Tidak terbaca. Oke, K30A. Di datasheet K30A ini ada IDSS, cut off-nya, jadi drain to source. Jadi drain ke source arusnya itu maksimal adalah 6,5 mA. Contoh ya, IDSS 6,5 mA. Ini hanya contoh. Kemudian ada juga G itu 0 aus. Nah, G ini untuk jenis ini yang panahnya masuk itu ada namanya VGS off juga. Jadi mana VGS off itu untuk K30 itu saya punya, nanti saya tempel di sini. Kita punya min 5 contohnya, min 5 volt, ininya awalnya 0, kemudian VGS off nya itu min 5. Nah, dua karakteristik ini itu punya sifat IDSS maksimal atau arus drain ke source maksimal itu terjadi saat VGS-nya 0. VGS-nya 0. Jadi ini nggak terlihat ya. Saya tulis ulang. IDSS contoh tadi 6,5 mA dengan VGS off itu adalah min 5 volt.
IDSS adalah arus drain source cut off, dalam artian maksimal, sudah tidak bisa naik lagi, tidak bisa lebih dari 6,5 mA. Ini contoh untuk K30A, salah satu jenis FET. Saya lihat di sini. Oke. Karakteristik lagi. Jenis N ya, panahnya masuk N channel. Kanalnya itu tipe N dengan panah masuk. Kalau yang panahnya keluar itu tipe P. Nah, di sini untuk K30A itu IDSS 6,5, VGS off, itu artinya berapakah tegangan GS agar IDS ini 0. Itu adalah VGS cut off juga namanya. Ini sama-sama cut off-nya dengan simbol yang berbeda. Tetapi ini adalah karakteristik sebuah FET yang harus kita ketahui saat kita mau menghitung. Jadi IDS-nya berapa sekarang? Nah, kita harus cari tahu berapakah IDSS-nya dan VGS off, bukan VGS ya, bukan VGS saja, tapi VGS off. Jadi tegangan gate source cut off-nya itu berapa? Cut off dalam artian tegangan yang diperlukan untuk menghentikan arus D ke S, atau disebut sebagai ID saja ya, karena ID dan IS nanti nilainya sama. Nah, dalam hari ini ada yang aneh, kok VGS-nya negatif ya. Di sini VGS-nya ya, karena dalam keadaan normal saklar, jadi ini disebut sebagai normally open, itu arus drain itu jalan. Jadi ketika VGS dibiarkan, tidak dikasih tegangan atau tegangannya 0, itu IDS justru mengalir. Ini terjadi saat ini. Jadi IDSS itu disebut sebagai maksimal dan terjadi saat VGS itu nilainya 0. Jadi 0 volt. Masih kelihatan ya? Saya naikkan sedikit. Oke. VGS 0 volt itu ID-nya maksimal. ID maksimal dan disebut sebagai IDSS ini. Itu terjadi. Nah, ketika VGS bukan maksimal tapi VGS off terjadi, jadi tercapai, maka ID nilainya 0. Jadi ini bisa dipastikan nanti ID nilainya 0. Arus drain atau arus dari drain ke source itu nilainya 0. Ini bukan VGS maksimal karena kita bisa melebihi min 5 volt. Jadi melebihi dalam artian lebih kecil lagi, jadi bisa min 6 volt, tapi sudah tidak mengubah keadaan. Jadi ID-nya tetap 0. Jadi nanti ada kurva. Kurvanya itu seperti ini. Oke, yups. Ini adalah VGS dan ini adalah ID, arus drain. Jadi kita punya arus drain maksimal yang disebut sebagai IDSS, dan kita punya di mana arus drainnya itu 0 disebut sebagai titik ini disebut sebagai VGS cut off. Di sini adalah ID terjadi saat VGS 0, IDS-nya maksimal. Timbal balik. Hati-hati timbal balik dalam hal ini yang menyebabkan tetap VGS ya. Jadi bukan jika IDSS-nya saya maksimalkan, berapakah VGS-nya, itu kebalik. Karena yang menyebabkan arus ngalir atau tidak itu VGS-nya. Jadi penyebabnya adalah, pengendalinya adalah VGS di sini. Oke. Baik, bagaimana penerapannya di rangkaian? Itu seperti ini. Kok tegangannya bisa negatif gitu? Iya. Kok bisa di rangkaian kita ini? Nah, VG jika kita samakan dengan kayak transistor, kita akan punya
hambatan RG namanya, hambatan yang nempel ke gate. Kemudian saya akan punya tegangannya, perhatikan arahnya ke bawah. Ya, misal di sini saya beri ya tegangan ya VG ya di sini. VG, kemudian saya hubungkan dengan S. Oke. Kemudian oh ya, tentang IDSS itu juga ada syaratnya. Contoh di yang K30A tadi. IDSS terjadi misal untuk ini IDSS terjadi saat VDS-nya 10 volt dan VGS-nya 0. VGS-nya 0 pasti. Terus VGS IDS-nya itu juga ada aturannya. Contoh 10 volt. Didatasi seperti itu. Tapi yang pasti terjadi adalah itu dicapai ketika VGS-nya 0 volt. Jadi ada juga syarat. Nah, ini untuk memastikan harusnya mengalir. Nah, di sini saya beri RD, misal, oke, nilainya 1K, 1 kilo ohm. RG saya beri nilai 1 mega ohm. Dan ini kita punya V yang disebut sebagai VDD. Ini disebut sebagai VGG. V yang membias gate, VDD, V yang membias drain. Seperti itu. Saya contohkan ini biar ngitungnya nggak gampang juga, tapi angkanya lebih enak. Contoh adalah VDD 15 volt, kemudian VGG-nya 5 volt mungkin. Kita beri spek dulu. IDSS-nya misal di sini itu 6,5, nggak enak sekali, 10 mA, dan VGS off itu nilainya adalah min 4 volt. Artinya kalau tadi saya kasih 5 ya nggak bisa. Pertanyaannya, contoh saat VGS nilainya adalah min 4 volt, berapakah ID? Karena VGS off-nya adalah 4 volt, maka sudah dipastikan ID itu maksimal. IDSS, sorry, ini bukan, ini ya, IDSS-nya 10 mA karena maksimal. Kemudian berapakah VRD-nya? Jadi VR ini, atau kita sebut sebagai ID yang dikalikan dengan RD, tegangan, ya, harus dikalikan hambatan adalah tegangan. ID dikalikan RD itu ID-nya tadi 10 mA dikalikan dengan RD 1 kilo ohm. Oke, hati-hati. Milinya saya biarkan, K-nya saya biarkan, tapi mili dikalikan K saling menghilangkan ya. 1/1000 dikalikan 1000 jadi 1 saja, sehingga kita punya 10 volt di sini. IDRD-nya 10 volt, VDD-nya 15 volt, sehingga kita akan tahu berapakah VDS. VDS kita ngambil dari sini, kita buat loop misal, muter ke sana, kita punya negatif VDD, kita punya loop ini adalah min VDD karena ketemu negatifnya dulu sesuai arah loop, kemudian kita punya plus IDRD, kemudian kita punya VDS sama dengan 0, selesai. Kita akan punya VDS-nya adalah VDD min IDRD yang sudah kita hitung di sini. Kita punya 15 min 10 volt. Kita punya 5 volt VDS di sini. Oke. Contoh seperti itu.
Ini jika idenya sudah ketemu ya. Bagaimanakah jika misal VGS-nya bukan min 4 tapi min 5? Masih aman juga. Jadi berapakah ide saat VGS-nya min 5? Misal saya tulis VGS sama dengan min 5 volt, maka idenya sama dengan 10 mA. Kenapa? Karena cut off-nya itu min 4. Jika kita teruskan min 5, min 6, min 7, idenya akan tetap maksimal. Oh, sorry. Min 4 ya. VGS-nya 0 ya. Barusan. VGS-nya 0, sorry. Jika VGS-nya min 4 dan VGS min 5, maka idenya nilainya selalu 0. Ini juga 0. Hitungan ini tidak berlaku. Mohon di cancel pikirannya. Oke. Ini beres. VRD, IDRD 10 mA ini terjadi saat kapan? Saat VGS sama dengan 0 volt. Oke, saya ralat ya. Saat VGS 0 volt, maka idenya dengan enak kita sebut sebagai IDSS sama dengan 10 mA. Jika itu terjadi VGS 0, maka hitungannya akan menjadi seperti ini. Oke. Sekarang apa yang terjadi jika VGS-nya nilainya min 4 kayak tadi, ID-nya nilainya adalah 0 mA. Min 5 volt 0 mA juga. Apa yang terjadi jika ID-nya 0 mA? Maka kita akan punya IDRD nilainya 0. Jika ID sama dengan 0 mA, maka VRD yang di sini saya beri warna biru untuk hitungan ini ya, sama dengan IDRD, I-nya 0 jelas, hasilnya 0 volt, VRD-nya 0 volt. Berapakah VDS-nya? Taunya ID karena tidak ada arus yang mengalir maka dia 0 volt, tapi ada VDD-nya. VDS-nya berarti nilainya dari sini VDS-nya tetap 15 volt. Ya, karena dia di titik yang sama ya. Berarti kan tidak ada arus yang mengalir, maka beda potensialnya akan tetap sama di sana. VDS tetap sama dengan VDD 15 volt. Tetapi tidak ada arus yang mengalir di sana. Tidak ada arus yang mengalir di sana. Pak, kok VDS-nya tidak 0 volt? Berarti kan kalau VDS-nya 0 volt itu bahaya sekali. VDS-nya 0 volt, tidak ada beda potensial, artinya ini 0, S-nya itu 0, D-nya 0 juga karena tidak ada beda potensial. Terus di sini 0 karena tidak ada arus mengalir. Tidak ada arus mengalir. Sehingga 0 dong. Nah, tidak seperti itu ya. 15. Kalau ada arus yang mengalir, maka ini ya beda. Nah, tetapi dari datasheet kita bisa lihat saat VGS cut off, maka VDS-nya sesuai dengan spek itu adalah 10 volt maksimal, jadi sama dengan VDD-nya. Itu yang terjadi ketika di K30A. Nah, yang di sini itu akan sesuai dengan VDD 15 volt. Oke. Itu terjadi di keadaan istimewa. Jadi saya tulis ulang di daerah sini. Oke. Jika kita punya masih kelihatan speknya ya di sini. Oke.
jika kita punya spek IDSS 10 mA dan VGS of min 4 volt, maka apa yang terjadi jika VGS 0, maka kita akan punya ID-nya VGS 0, ID-nya maksimal, sehingga sama dengan IDSS 10 mA. Apa yang terjadi jika VGS itu nilainya adalah min 4, itu adalah cut off-nya, maka kita akan punya ID sama dengan 0, ya nggak usah satu nih cut off ya, 0 ampere bisa. Oke, hal yang sama terjadi dengan 5 volt, itu akan sama, jadi dia lebih besar, semakin negatif dia melebihi ini, maka dia akan tetap 0 volt terus. Nah, apa yang terjadi jika VGS itu nilainya, misal di sini min 4 ya, min 3, VGS nya nilainya min 3 volt, berapakah nilai ID-nya? Nilai ID-nya adalah, kita harus menghitung dengan rumus itu, IDSS yang dikalikan 1 dikurangi VGS per VGS off-nya kuadrat. Kita lihat IDSS-nya adalah 10 mA, kita punya 1 dikurangi VGS-nya min 3 volt per VGS off-nya min 4 volt dikuadratkan, kita akan punya 10 mA dikurangi 1 min 3/4 ya, 3/4 yang dikuadratkan, 10 mA yang dikalikan dengan 4/4 seperempat kuadrat, kita akan punya, benar ya, 4/4 dikurangi 3/4, oke, 10 mA yang dikalikan dengan 1/16, kita akan punya, kalkulator lagi, dibagi 16, 0,625, kita akan punya 0,625 mA. Perhatikan 3 volt itu lebih sedikit saja ya, lebih sedikit saja dari VGS off, sehingga arusnya masih kecil, belum sampai 1 mA. Bagaimana jika kita punya VGS-nya, ya terus di sebelahnya dengan orang lain? Bagaimana jika VGS sama dengan, saya dekatkan dengan 0, misal 1 volt, min 1 volt ya, minus karena tidak mungkin plus di sini dengan rangkaian seperti ini. Oke. Bagaimana jika VGS-nya min 1 volt? Maka kita akan punya dengan cara yang sama, kita akan punya ID-nya sama dengan IDSS dikalikan 1 min VGS per VGS off-nya dikuadratkan, kita akan punya 10 mA, 1 min 1 per min 4 kuadrat, kita akan punya 1 min, ya 1/4 ya, kuadrat, kita akan punya 10 mA yang dikalikan dengan 3/4 kuadrat, kebalikannya dia, kita akan punya 10 mA yang dikalikan dengan 9/16. Berapakah? Oke. 10 kali 9. Kita punya 5,625 mA. Wow, langsung 5 ya. Jadi
di daerah sini kita akan punya sini mendekati setengahnya. Bisa dipastikan ketika dia mendekat ke 0, dia akan mendekat ke angka 10 mA karena spek dari FET kita nilainya segitu. Jadi ini adalah contoh hitungannya. Nah, bagaimana Pak jika dia tegangan VG-nya positif? Tidak ada yang terjadi. Kenapa? Karena G maksimal ya di sini 0 ya. Jadi berapakah kalau 1? Oh, tidak ada efeknya, jadi D-nya ya sudah tetap maksimal ya, tidak bisa naik lagi karena IDSS-nya nilainya memang segitu. Oke. Baik, saya kira demikian. Hati-hati tentang yang tadi di sini ya, agak kebalik tadi. Saya tulis ulang di sana untuk keadaan istimewanya. VGS maksimal nilainya 0, itu artinya ID-nya maksimal sama dengan IDSS atau arus cutoff-nya, drain source cutoff-nya. VGS sama dengan VGS off, maka ID-nya minimal. Lebih kecil dari VGS off, ID-nya tetap 0, seperti itu ya. Ada, kalau nanti lihat di datasheet itu akan ada semacam katanya IG tidak ada arusnya, tetapi itu kok ada arusnya? Iya, itu disebut sebagai leakage. Saya nggak tahu ngomongnya seperti apa. Itu yang disebut sebagai arus bocor. Tetapi jika dilihat itu satuannya nano ampere ya. Jadi itu juga terjadi ketika kita paksa VGS-nya itu sangat besar sekali. Dalam hal ini contoh di situ terjadi saat VGS-nya 30 volt, minus 30 volt, itu akan ada arus bocor sekitar min 1 nanoampere. Harusnya bocor di sana. Oke. Tapi dalam keperluan JFET ideal itu tidak kita gunakan. Misal di soal seperti ini tidak akan kita gunakan, kita hanya menggunakan IDSS dan VGS off saja untuk menghitung ID. Oke. Demikian untuk kali ini tentang penguatan JFET bias basis.